Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Majid Ibrahim dengan NIM 240900101. Sini saya akan menjelaskan mengenai UAS data mining tentang klasifikasi kategori produk pada dataset Superstore Sales. Dimana yang pertama itu ada Business Understanding. Dataset yang saya gunakan adalah Superstore Sales Dataset, yaitu data transaksi penjualan sebuah perusahaan retail yang mencangkup informasi pesanan, data pelanggan, lokasi pengiriman, informasi produk, serta nilai penjualan. Lalu tujuan analisisnya itu adalah membangun model klasifikasi multi-class untuk memprediksi kategori produk, furnitur, office supply, atau teknologi berdasarkan atribut transaksi seperti segmen, region, ship mode, sales, dan lama waktu pengiriman. Jenis pemodelannya sendiri yaitu classification algoritma yang digunakan ada 3. Yang pertama itu logistic regression, 2 random forest, 3 support vector machine atau SVM. Yang pertama saya menload atau menambahkan import library terlebih dahulu, lalu kita load dataset. Nah, di sini saya menggunakan import Kaggle yang mendownload langsung ke Kaggle ya teman-teman. Dan lanjut ke statistik deskriptif, mana data ini terdapat 9.800 baris dan 18 kolom yang terdiri dari row ID, order ID, order date, ship mode, customer ID, customer name, segment, country, city, state, postal code, region, product ID, kategori, subkategori, product name, dan sales. Bisa kalian lihat ya teman-teman, di postal code terdapat data yang kurang, dimana seharusnya itu kan datanya itu ada 9.800. Nah, di postal code sendiri hanya ada 9.789. Jadi sisanya itu kurangnya itu 11 teman-teman. Lanjut untuk data describe, bisa kalian lihat standarnya itu 2829. Lanjut untuk ini digunakan untuk fitur kategorial, semisal ini objek, lalu ini akan muncul kolom yang berupa objek. Lalu saya mencari data duplikat, ternyata data duplikatnya itu kosong. Lanjut untuk distribusi kelas target untuk kategori, dimana untuk kategori sendiri mengambilnya itu office supply, furnitur, teknologi, dimana ini ada ketimpangan data ya teman-teman, ketimpangan ya teman-teman, dimana office supply-nya sendiri itu ada 5.909, furnitur 2.078, untuk teknologi 1.813. Lanjut untuk distribusi segmen dan region terhadap kategori. Untuk office supply sendiri itu lebih tinggi datanya, sedangkan teknologi itu paling rendah dan furnitur itu kedua. Lanjut ke distribusi dan box plot sales, dimana untuk isplot itu untuk sales itu memiliki distribusi scout ke kanan cukup banyak outlier. Ini terlihat jelas pada histogram dan box plot. Lalu ke data preparation. Yang pertama itu saya akan melakukan data cleaning terlebih dahulu atau penanganan missing value. Kita cari, tadi kan ada ya teman-teman, missing value itu di bagian postal code ada 11. Karena saya tidak mau ribet, jadi saya drop saja kolom yang hilang ini. Jadi setelah di drop itu ukuran data 9.789 dengan 18 kolom. Yang kedua, data cleaning atau deteksi penanganan outlier. Deteksi sendiri saya menggunakan interquartile range. Untuk kuartil pertama itu 25, untuk kuartil 3 itu 75. Lalu hasilnya itu batas bawah itu min 272,47, sedangkan batas atas itu 500,11, dan jumlah outlier sales ada 1141 dari 9.789 baris. Lalu penanganan outlier dengan metode capping atau nilai ekstrim dibatasi di batas bawah atau atas agar data tidak dibuang percuma. Block plot sales setelah penanganan outlier atau capping itu seperti ini. Lanjut ke fitur engineering. Saya membuat fitur baru seperti lama waktu pengiriman atau dalam hari. Jadi hasilnya itu seperti ini. Lanjut untuk featured selection. Saya memilih pemodelan kategorial dan numerik. Dimana kategorial itu segmen, region, ship mode, sedangkan numerik itu sales covered, shipping duration. Subkategori tidak dipakai karena menyebabkan data reject terhadap target kategori. Lalu data transformation atau encoding data kategorial, dimana jumlah fitur setelah di encoding itu ada 10 teman-teman. Dimana kolomnya itu segmen corporate, segmen home office, region East, region South, region West, ship mode same day,
ship mode second class, ship mode standard class, sales scoped, shipping duration. Lanjut ke label encoding untuk target kategori. Dimana ini untuk mapping label encodingnya itu fitur itu 0, office supply itu 1, teknologi itu 2. Lalu lanjut ke data transformation atau normalisasi atau standarisasi. Standarisasi fitur numerik atau min itu 0, standar itu 1, penting karena skala sales puluhan sampai ribuan, sangat berbeda dengan shipping duration atau satuan hari. Lalu untuk hasilnya itu seperti ini setelah distandarisasi. Lanjut ke split data latih dan data uji. Di sini data tesnya itu saya menggunakan 20%, lalu data trennya itu sisanya. Lanjut ke split data latih dan data uji. Di sini saya membagi data menjadi data latih dan data uji. Untuk data latih sendiri ada 80% dan data uji itu ada 20%. Untuk jumlah data latihnya sendiri itu 7.831 dan jumlah data ujinya sendiri ada 1.957. Lalu untuk modeling, algoritma yang digunakan pada kali ini adalah logistic regression atau model linear probabilistik, cepat dan mudah terinterpretasi. Kedua, random forest atau model ensemble berbasis banyak decision tree, umumnya lebih tahan terhadap overfitting. Ketiga, support vector machine atau SVM, yaitu model berbasis pencarian hyperplane atau batas pemisah optimal antar kelas. Untuk modelnya sendiri itu seperti ini ya teman-teman. Lanjut ke evaluasi. Metrik yang digunakan untuk evaluasi model klasifikasi adalah akurasi, precision, recall, F1 score. Di sini saya sudah menemukan untuk logistic regression, akurasinya sendiri itu 0,62 ya teman-teman. Akurasi random forest itu lebih kecil, yaitu 0,53, sedangkan SPM itu akurasinya 0,61, cukup berbeda sedikit daripada logistic regression. Ini untuk perhitungan terpisahnya atau lebih detail per kelas, mana recallnya sendiri itu furnitur. Untuk confusion metriknya itu seperti ini teman-teman. Lanjut ke perbandingan performa model. Di sini modelnya itu ada 3. Untuk perbandingan modelnya itu seperti ini. Di sini saya lihat akurasi, precision, recall, F1 score dari model logistic regression itu lebih tinggi daripada cuman F1 score-nya itu yang lebih rendah daripada kedua ini, mana akurasi logistic regression itu 0,624, precisionnya itu 0,570, recallnya itu 0,624, F1 score-nya 0,551. Jadi bisa kalian lihat itu dari segi akurasi paling tinggi itu logistic regression. Untuk precisionnya itu paling tinggi logistic regression. Recallnya sendiri paling tinggi logistic regression, cukup tinggi ya teman-teman, hampir mendekati SVM untuk recallnya. Untuk F1 score-nya itu sendiri logistic regression itu paling terakhir atau paling bawah. Keduanya itu random forest, yang pertama itu SVM untuk F1 score. Lalu interpretasi hasilnya itu berdasarkan tabel dan grafik perbandingan ketiga model. Logistic regression menghasilkan akurasi tertinggi meskipun performanya cukup berdekatan dengan SPM. Random forest menghasilkan performa paling rendah di antara ketiganya pada kasus ini. Akurasi ketiga model tergolong belum tinggi, yaitu kisaran 53 sampai 62. Hal ini masuk akal karena fitur yang digunakan itu segmen, region, ship mode, sales lama pengiriman. Memang tidak memiliki hubungan sebab akibat yang kuat dengan kategori produk atau kategori barang. Secara alami lebih ditentukan oleh jenis produknya sendiri, bukan oleh siapa pembeli atau seberapa cepat barang dikirim. Untuk kesimpulannya sendiri atau ringkasan hasil analisis,
Dataset Superstore Sales berhasil diolah melalui seluruh tahapan mulai dari pemahaman bisnis, eksplorasi data, pembersihan data, transformasi data, dan hingga pemodelan klasifikasi kategori produk menggunakan 3 algoritma, yaitu logistik, regression, random forest, dan support vector machine. Model terbaik dan alasannya itu yang pertama itu model terbaik itu logistik forest. Keduanya itu karena dipilih sebagai model terbaik karena memiliki akurasi 62,46% dan F1 skornya itu 0,5512, tertinggi dibanding random forest dan SVM. Meskipun selisihnya dengan SVM cukup tipis, kesederhanaan model linear ini ternyata cukup memadai untuk menangkap pola hubungan antar fitur pada dataset ini. Sekian video presentasi atau penjelasan dari klasifikasi kategori produk pada dataset Superstore. Bila ada kata-kata yang kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.